sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ogi Trinanda Karo-Karo. Saya pendamping PKH Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan membawakan simulasi untuk P2K2 untuk tugas akhir saya di klub pada hari ini. Jadi, saya membawakan modul 2, permasalahan stunting, dan langkah yang kedua yaitu pengertian dari stunting itu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita sudah berkumpul di rumah ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan membahas masalah modul 2. Jadi sebelum itu, apa kabar semuanya, Bu-ibu, Bapak? Baik. Jadi kita akan, sebelum memulai pembahasan kita, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak di sini. Sebelumnya kita sudah membahas masalah konsep diri kepada orang tua sebelumnya. Nah, sebenarnya konsep diri ini kan sudah kita tanamkan sebelumnya. Jadi nanti untuk bagian kedua ini nanti kita akan bahas masalah pengertian dari stunting. Jadi sebelumnya kita bahas dulu ibu ya. Jadi konsep diri ibu itu kan mengoptimalkan potensi dari diri sendiri, lingkungan, dan keluarga untuk bisa menggapai pencegahan dan penanganan stunting tadi dalam keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. Jadi kita akan membahas masalah modul kedua itu tentang permasalahan tentang stunting tadi. Di sini akan kita bahas apa itu stunting. Kita masuk ke pengertian dulu. Jadi ibu dan bapak, apa yang ibu ketahui tentang stunting? Di mana ibu tahu tentang stunting dan kapan ibu mengetahui tentang stunting itu? Mungkin salah satu bisa dijawab, Bu. Menurut saya stunting itu keterlambatan pertumbuhan pada anak. Oh iya, bagus, Bu. Terus ibu tahu di mana stunting itu, Bu? Dari mana ibu tahu Dari tentang berita stunting? di TV, Pak. Oh iya, kapan? Seminggu yang lalu lah, Pak. Oke, makasih, Bu. Ada lagi mungkin, Ibu? Stunting apa, Bu? Stunting itu pertumbuhan yang tidak sesuai usia, Pak. Oh iya, Bu. Makasih, Bu ya. Terlambat sedikit. Oke, terima kasih, Bu. Baik, Ibu Bapak, di sini ada gambar alat pengukur tinggi badan. Jadi di sini ada gambar, ini anak-anak kita ya, misalkan ya, di gambarnya anak yang satu dibikin situasi A, anak yang kedua situasi B. Jadi nanti ada salah satu dari Ibu dan Bapak KPM, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit apa sebenarnya gambar ini gitu ya. Di sini sudah ada gambar alat pengukur tinggi badan. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih sebenarnya gambar ini, arti gambar ini? Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Bapak Jetri mungkin. Arti gambarnya Apa situasi A ini bagaimana kira-kira, Pak? Situasi B ini apa yang membedakan antara situasi A sama situasi B ini? beda tinggi dia, Pak. Oh iya ya. Kepalanya sama besarnya, berarti sama umurnya berarti. Oh iya, betul Pak. Jadi dia sama umurnya, tinggi badan berbeda gitu, Pak ya. Iya. Oke. Pada gambar ini situasi A ini dan situasi B ini berbeda, betul yang seperti Bapak Ibu bilang. Bahwasanya situasi A ini adalah di mana situasi tinggi badan anak seusianya dengan normal gitulah, Bu ya. Jadi tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Jadi tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Yang di B ini tinggi badan anak lebih pendek daripada anak seusianya. Ya, jadi kita dapat berbeda bahwasanya usianya sama tapi tinggi badannya berbeda. Seperti itu, Bu. Jadi resiko yang terjadi ini karena tadi udah dibilang Ibu juga. Udah dibilang tadi bahwasanya karena gizi, karena stimulasi yang kurang pada saat anak dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Nah, sebelum itu risiko terjadi lebih tinggi ini itu karena ada gangguan kesehatan tadi. Jadi itu disebut dengan gangguan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan udah tahu kira-kira Ibu Bapak apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Belum, Pak. Nah, belum. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa di mana ibu yang sedang hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini pada saat ibu hamil 9 bulan itu 270 hari, ya kan? Anak usia 0 sampai 6 bulan itu 180 hari dan
anak usia 6 sampai 2 tahun itu 550 hari. Jadi totalnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Oke, jadi sudah kita bahas bagaimana permasalahan stunting dapat terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan tadi ya Bapak Ibu. Jadi 1000 APK sangat penting untuk dikontrol bagaimana tumbuh kembang anak dari pada saat kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi pada saat ibu tadi sudah mengetahuinya, berarti ibu sudah memahami apa itu stunting tadi ya kan. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi ketika dia usianya sudah 2 tahun dengan anak satu lagi yang usia 2 tahun, nanti beda tingginya itu, nampak kok. Nanti dia ketika ibu bawa dia ke puskesmas atau ke posyandu, nanti diukur tinggi badannya, itu nanti nampak dia bagaimana stunting. Jadi untuk kita ya sudah paham bagaimana tadi sudah menyampaikan bahwasanya gizi anak harus diperhatikan, stimulasi anak harus diperhatikan. Mungkin itu aja. Nanti kita tanya jawab ya, apa kira-kira yang belum ibu ketahui tentang stunting tadi. Silakan, mungkin ada bertanya kira-kira. Pak, di situ kan dijelaskan Ya. stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Ya. Apakah stunting itu hanya ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, atau berat badan termasukkah, Ya. atau mungkin pertumbuhan berbicara, melakukan sesuatu? Apakah hanya tinggi badan aja? Apakah yang lain nggak termasuk dalam stunting kalau misalnya dia terlambat dari usianya? Baik, terima kasih untuk Ibu Debbie. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya situasi stunting itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik tinggi, ya kan? Baik, kan kalau masih anak umur 2 tahun ada juga yang sudah bisa berbicara, ada yang belum berbicara, itu tidak menjadi patokan. Jadi patokan dari stunting itu berat dan tinggi badannya. Ketika berat tinggi badannya tadi berpengaruh terhadap perubahan antara anak seusianya, dia lebih rendah gitu daripada anak usia normalnya, itu berarti termasuk stunting, Bu. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika dia dibandingkan antara anak usia yang sama, itu mengalami perbedaan jauh, baik dari tinggi dan berat badannya. Itulah termasuk dari stunting tadi. Jadi sehingga itulah perlu tadi adanya pemenuhan gizi dan juga stimulasi pada anak tadi. Pak Ibu, kita sudah bertemu membahas masalah bagaimana penanganan permasalahan stunting di dalam keluarga dan juga lingkungan kita. Jadi arti stunting sudah kita pahami, 1000 hari pertama kehidupan juga kita pahami. Jadi mohon itu diterapkan di dalam kehidupan supaya kita tahu bagaimana mengetahui permasalahan dalam keluarga, apakah mengalami stunting atau tidak di keluarga itu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kita akan membuat yel-yel Bapak Ibu, boleh ya? Boleh. Dikam gelas sehat anak maka Berikan gizi terbaik. stunting Lah. untuk kamu siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di minggu ke depan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.